Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dalam kesempatan kali ini, saya Ahmad Imam Sibawi di AIS Official akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk bab yang akan kita pelajari adalah sumber sejarah, bukti, dan fakta sejarah. Untuk siswa-siswi SMK Miftahul Huda, untuk nanti itu ada soal yang akan dikerjakan di deskripsi ya, bisa dicek di sana. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang sumber sejarah terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Sumber sejarah. Apa sih sumber sejarah itu? Apa sih pengertian dari sumber sejarah? Sumber sejarah adalah warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun luar Indonesia sejak zaman praaksara hingga sekarang. Pak, apa sih zaman praaksara itu? Praaksara itu, pra itu artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tertulis atau tulisan. Jadi zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Nah, itu namanya zaman praaksara. Untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya zaman praaksara itu apa, nanti di konten berikutnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang sumber sejarah terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan sumber sejarah ialah bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ada juga yang mengatakan sumber sejarah merupakan bukti dan fakta adanya kenyataan sejarah. Sejarah itu ada karena konstruksi dari sejarawan terhadap sumber sejarah. Terus sifat sumber sejarah, yang selanjutnya adalah sifat sumber sejarah. Sifat sumber sejarah itu ada tiga. Yang pertama sumber primer. Apa itu sumber primer? Sumber primer itu yang satu orang yang langsung menyajikan kejadian. Jadi orang yang langsung menyajikan kejadian. Nomor dua, tulisan yang dibuat pada zamannya. Ketiga, benda-benda peninggalan asli sejarah. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu sumber sekunder. Sumber sekunder bisa diartikan sumber dari orang yang tidak langsung menyajikan peristiwa. Berbeda dengan sumber primer tadi. Kalau sumber primer tadi kan orang yang langsung menyajikan kejadian. Sedangkan sumber sekunder ialah sumber dari orang yang tidak langsung menyajikan peristiwa. Nomor dua bisa dikatakan tulisan dan bahan tidak sezaman. Nah, nomor tiga benda-benda tiruan. Terus sumber sejarah, sifat sumber sejarah yang berikutnya adalah sumber tersier. Apa itu sumber tersier? Nah, sumber tersier biasanya itu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Jadi, bagi kalian yang mau melakukan karya tulis ilmiah tentang sejarah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari sumber sejarah yang primer terlebih dahulu. Ketika yang primer tidak ada, baru yang sumber yang sekunder. Ketika yang sekunder tidak ada, baru sumber tersier. Digabung boleh Pak, boleh, malah lebih bagus. Kalian dapat sumber primernya dapat, sumber sekundernya dapat, sumber tersiernya juga dapat. Gitu. Tapi bila sumber primer itu tidak ada, sumber primer kan orang yang langsung menyajikan kejadian. Nah, ketika tidak ada, kita cari yang sumber sekunder. Nah, dari orang lain atau tidak langsung seperti tadi, seperti yang dijelaskan di situ ya. Kemudian kalau sumber sejarah tentang jenisnya, jadi jenis sumber sejarah itu ada berapa? Ada 4 ya, sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, yang terakhir sumber audiovisual. Jadi menurut jenisnya sumber sejarah itu dibagi jadi 4, sumber tertulis atau dokumen, sumber lisan, biasanya disebut juga oral, bisa. Kemudian yang nomor 3 sumber benda,
bisa disebut juga artefak. Yang terakhir adalah sumber audiovisual. Nah, kalian pasti sudah paham sumber audiovisual, berarti seperti yang kalian dengarkan hari ini itu adalah sumber audiovisual. Nah, itu. Nah, yang akan kita bahas adalah sumber pertama, sumber tertulis. Apa sih sumber tertulis dalam sejarah? Nah, sumber tertulis itu dibagi jadi 3. Yang pertama, sumber tertulis sejaman dan setempat. Kemudian, sumber tertulis sejaman tetapi tidak setempat. Yang ketiga, sumber tertulis setempat tetapi tidak sejaman. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Sumber tertulis sejaman dan setempat, nah itu biasanya era tempatnya yang sama dan sejarah dengan sejarah yang disusun. Nah, contohnya seperti Prasasti Yupa tentang Kerajaan Kutai abad ke-4 Masehi. Prasasti ini ditulis atas perintah Raja Mulawarman. Raja Kutai sejaman dengan Kerajaan Kutai. Nah, Raja Mulawarman, Raja Kutai, sejaman dengan Kerajaan Kutai. Dan ditemukan di Sungai Muara Kaman Kutai, setempat dengan Kerajaan Kutai. Jadi sumber ini tertulis sejaman dan setempat. Jadi seperti contoh yang ada yang kalian lihat itu. Kemudian sumber tertulis sejaman tetapi tidak setempat. Apa maksudnya? Eranya sama, akan tetapi tempat ditemukannya tidak pada tempatnya. Jadi di era yang sama tetapi ditemukannya itu di tempat yang berbeda. Contoh seperti penulisan laporan karena perintah raja dapat ditemukan pada berita dari Cina pada masa dinasti Ming yang menceritakan hubungan Cina dengan kerajaan Sriwijaya. Jadi ada di Cina sana ada laporan karena perintah raja dapat ditemui pada berita dari dinasti Ming. Jadi penulisan laporan itu ditemukan di dinasti Ming, itu di Cina sana. Benar sejaman, tetapi ditemukannya itu di tempat yang berbeda, jauh. Nah, kemudian yang ketiga, sumber tertulis setempat, tetapi tidak sejaman. Jadi sumber tertulisnya setempat, tetapi zamannya beda. Jadi sumber ditulis jauh setelah peristiwa terjadi. Nah, jenisnya biasanya badang, kidung, epos, hikayat, dan lainnya. Kemudian jenis sumber tertulis menurut Sarto Kartodirjo. Jadi Sartono Kartodirjo. Kalau menurut Sartono Kartodirjo, jenis sumber tertulis itu ada berapa? Nah, untuk yang pertama itu ada autobiografi. Apa sih itu autobiografi? Autobiografi itu sangat berguna bagi psikolog karena di dalam dokumen seperti itu memuat faktor-faktor subjektif seperti segi-segi afektif, motivasi, harapan-harapan, dan pengalaman. Atau autobiografi dapat pula memberikan data tentang faktor-faktor subjektif, misal nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada surat pribadi. Nah, catatan atau buku harian dan memor surat pribadi sebagai bahan dokumenter biasanya memuat hal-hal penting seperti tata susila dan adat istiadat, pokok pembicaraan tentang hubungan dan lembaga sosial. Kemudian yang selanjutnya ada surat kabar. Nah, data yang dimuat dalam surat kabar kadang telah menunjukkan fakta, di samping juga merupakan opini, interpretasi, dan pikiran-pikiran spekulatif. Surat kabar berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain, bahkan merupakan dokumen inti untuk membantu penentuan tanggal dan sumber lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada cerita roman. Karya sastra seperti roman atau novel pada dasarnya bukan hanya merupakan karya ekspresi seorang pengarang, tetapi kadangkala terungkap data keadaan sosial dari periode tertentu. Keadaan sosial seperti struktur sosial, kelas sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian yang terakhir ada dokumen pemerintahan. Nah, dalam dokumen pemerintahan biasanya dimuat keputusan-keputusan, berita-berita, laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa-peristiwa, laporan tahunan, data statistik, pernyataan pemerintah, dan sebagainya. Jadi dari 5 itu termasuk dari jenis sumber tertulis yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil untuk apa? Untuk kita buat karya tulis sejarah Indonesia atau
karya tulis tentang sejarah. Nah, bisa kita ambil itu dari mulai nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Kita lanjut, sumber lisan. Kalau tadi sumber tertulis, sekarang kita bahas sumber lisan. Apa itu sumber lisan? Sumber lisan diperoleh melalui wawancara atau penuturan lisan dari pelaku, saksi sejarah, atau orang-orang yang berada di dalam masa yang sedang diteliti. Sumber lisan ini juga akan diperoleh suasana emosi pelaku, sejarah yang bisa memunculkan suasana kelampauan untuk peneliti. Pemakaian sumber lisan harus dibarengi dengan sumber tulis sebagai penunjangnya. Sumber lisan biasanya itu seperti oral history, ya. Bisa juga dikatakan tradisi lisan. Tradisi lisan berarti saling berbagi informasi, saling menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Nah, kemudian kadang juga menimbulkan unsur subjektif yang tinggi terhadap sumber sejarah. Nah, karena itu unsur subjektif, perlu adanya cross check terhadap informasi yang didapat. Ya harus jelas dari sumber A, sumber B, sumber C. Apakah sama dari ketiga tersebut? Nah, itu. Tapi ada kelemahan dari sumber lisan ini. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu daya ingat informan merupakan kelemahan dalam penggunaan sumber lisan. Kadang-kadang kita kalau pengen wawancara kepada seseorang, kadang seseorang itu ketika ditanyai tentang sejarah, kadang mereka lupa. Akhirnya membuat kita harus mencari sumber-sumber yang lain. Nah, sumber-sumber yang lain, baik itu sumber lisan yang lain ataupun kita cari melalui sumber tulisan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sumber benda. Sumber benda disebut juga artefak berupa bangunan, perhiasan, alat-alat, perlengkapan hidup. Dalam mengkaji sumber, ingat ya, dalam mengkaji sumber sejarah menggunakan ilmu bantu. Jadi dalam mengkaji sumber sejarah, sumber benda ini, nah, kita harus menggunakan ilmu bantu. Nah, ada 3 cara untuk mengetahui usia dari suatu benda peninggalan budaya, yaitu ada tipologi, stratigrafi, yang ketiga adalah kimiawi. Kalau tipologi itu berdasarkan kesamaan bentuk, kalau stratigrafi dengan cara melihat umur benda berdasarkan lapisan tanah, semakin bawah semakin tua. Kalau kimiawi berdasarkan unsur-unsur kimia yang terkandung. Tadi Pak Imam mengatakan bahwasanya dalam mengaji sumber benda atau sumber sejarah atau sumber benda ini harus menggunakan ilmu bantu. Apa aja ilmu bantu sejarah? Jadi ilmu-ilmu bantu sejarah itu yang pertama ada antropologi, adalah ilmu yang mempelajari aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua ada arkeologi, adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan di masa lampau seperti perkakas kuno. Yang ketiga ada ikonografi, adalah ilmu yang mempelajari arca, lukisan relief yang berisi lambang. Yang nomor 4 ada numismatik. Apa itu numismatik? Numismatik adalah ilmu yang mempelajari koin, catatan bank, mendali, dan uang primitif. Kemudian yang kelima adalah etnologi atau etnologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan budaya dan tradisi. Yang selanjutnya ada paleontologi, adalah ilmu yang mempelajari binatang dan tumbuhan purba melalui analisis fosil. Kemudian selanjutnya ada epigrafi, adalah ilmu yang mempelajari tentang prasasti. Kemudian yang nomor 8 ada keramologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang benda bersejarah dari keramik. Kemudian yang nomor 9 adalah geologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi. Yang terakhir ada filologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah bangsa. Jadi, apakah seorang sejarawan harus mempunyai semua ilmu ini? Enggak harus dan enggak wajib. Kenapa? Karena kalian bisa bekerja sama dengan para ahli. Nah, kita bisa menulis sejarah atau menulis karya tulis sejarah atau mau mencari tahu sejarah, itu enggak harus kita sendiri yang menjalankannya, ya, tapi kita bisa bekerja sama dengan para ahli sesuai dengan bidangnya. Nah, tapi ketika kalian punya ilmu ini semua itu lebih baik. Nah, tapi enggak harus. Kita lanjutkan. Setelah tadi ilmu-ilmu bantu sejarah, selanjutnya adalah bukti sejarah.
Nah, bukti adanya sejarah. Biasanya itu ada itu terkait kalau nggak tulisan, ya non tulisan. Apa itu bukti sejarah? Bukti sejarah ialah suatu hal yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang mengandung 5W dan 1H di dalam suatu peristiwa. Bukti sejarah sama aja seperti kalian mau menangkap pelaku kriminal. Contoh pelaku kriminal pencurian sepeda motor. Berarti kalau pelaku tersebut pengen dituduh sebagai pencuri sepeda motor, kita harus punya bukti. Apa buktinya? Bisa pakai tadi sumber tertulis, bisa juga sumber lisan yang mengetahui kejadian tersebut, bisa juga dengan sumber audiovisual. Nah, pakai rekaman CCTV. Nah, itu bukti sejarah, Pak. Bukti sejarah. Nah, bukti sejarah ialah suatu hal yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang mengandung 5W dan 1H di dalam suatu peristiwa sejarah. Apa itu, Pak? 5W 1H? 5W 1H itu pertanyaan what, why, when, where, how. The what, who, why, when, where, how. Apa yang terjadi? Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why, mengapa hal itu bisa terjadi? When, kapan peristiwa itu terjadi? Where, di mana peristiwa itu terjadi? Oh, bagaimana peristiwa itu terjadi? Berarti ketika kalian mau mewawancara seorang untuk mengambil bukti sejarahnya, kita pakai 5W dan 1H. Oke, lanjut. Ada juga mengatakan bukti sejarah ialah segala sesuatu yang berkuat kebenaran suatu pendapat tentang proses sejarah. Ada juga yang mengatakan bukti sejarah merupakan jejak-jejak peninggalan pada masa lampau yang dapat memperkuat pernyataan-pernyataan tentang proses sejarah. Jadi pernyataan tulisan lisan tadi diperkuat dengan adanya bukti sejarah. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu bukti sejarah, baru kita ada fakta sejarah. Jadi setelah kita mengetahui tentang bukti sejarahnya, baru kita membahas tentang fakta sejarah. Apa sih itu, Pak, fakta sejarah? Fakta sejarah adalah data sejarah yang telah dikritik atau diverifikasi dan diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh sejarawan. Jadi dari bukti sejarah tadi diverifikasi dan ditafsirkan. Nah, jadilah itu fakta sejarah, di mana hasilnya kemudian dijadikan dalil, argumentasi, atau dasar pemikiran dalam menulis karya sejarah. Fakta sejarah itu ada 3. Ada fakta mental, ada fakta seni, dan ada fakta sosial. Apa itu fakta mental? Mari kita bahas. Fakta mental. Fakta mental biasanya itu fakta yang bersifat abstrak, berupa keyakinan dan kepercayaan. Dapat diketahui dengan mempelajari karakter dan mental masyarakat. Dapat juga menentukan baik buruknya perjalanan kehidupan manusia, masyarakat, atau bangsa. Contoh dari fakta mental itu apa? Nah, contoh dari fakta mental, terjadinya peperangan, memberikan fakta mental mengenai akibat perang yang menyiksa kehidupan yang sangat memprihatinkan. Orang yang ada yang merasa kemana-mana tidak aman. Jadi orang akan ada yang merasa kemana-mana itu tidak aman. Itu fakta mentalnya. Jadi mental dari korban terjadinya peperangan itu mentalnya akan kena, di mana dia ketika kemana-mana itu mereka merasa tidak aman. Kemudian fakta sejarah yang lain. Fakta seni. Nah, fakta seni merupakan fakta sejarah berupa benda konkret, hasil cipta, rasa, dan karya manusia, berupa sisa-sisa peninggalan alat-alat kehidupan. Nah, fakta seni contohnya benda-benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan seperti alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasasti, lempeng, dan kertas, senjata-senjata logam seperti anak panah, mata panah, dan lain sebagainya. Itu artefak ya. Nah, kemudian fakta sosial ini masih nyambung dengan fakta mental tadi. Nah, kalau fakta sosial itu merupakan fakta sejarah yang memiliki dimensi sosial yang berupa jaringan interaksi antar manusia.
Nah, ada juga mengatakan peristiwa bersejarah dipengaruhi oleh kondisi sosial. Nah, contohnya apa, Pak? Sama kayak tadi di fakta mental. Fakta mental tadi peperangan. Kita contohkan juga fakta sosial ini dengan peperangan. Peperangan yang terjadi dapat menghancurkan tatanan sosial dalam kehidupan suatu bangsa. Sebelum terjadinya perang, kehidupan sosial masyarakat terjalin dengan baik. Jadi sebelum terjadinya perang, kehidupan sosial terjadi dengan baik. Tapi setelah peperangan semuanya hancur. Dan hubungan sosial yang pernah hancur akibat perang tersebut mulai dibenahi sehingga dapat memunculkan jalinan hubungan sosial yang lebih erat dari masa sebelumnya. Jadi yang pertama karena sebelum terjadinya perang itu kehidupannya sudah baik. Nah, ketika perang hancur semua. Tapi itu bisa menjadi lebih baik lagi ketika peperangan itu sudah berakhir. Karena apa? Karena ada koreksi itu tadi, jadi peperangan tadi ya. Seperti Indonesia itu menjadi lebih kuat ketika mereka merdeka. Karena apa? Mereka semua sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih dan salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap tonton di AIS Official.